syariat ataupun larangan, maka tujuan akhir dari puncak segala itu hanya ada dua tempat. Fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Satu kelompok, satu bagian akan masuk ke dalam neraka dan satu kelompok akan masuk ke dalam surga. Beruntunglah mereka dan menjadi orang pemenang, mereka yang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dan sungguh sangat merugi mereka yang ternyata masuk dalam neraka bahkan kekal selama-lamanya, dan sangat merugi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang maha luas. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kaum muslimin dari para ulama terdahulu, dari para imam-imam sebagai panutan telah bersepakat bahwa beriman kepada surga dan neraka adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah kepastian, ada sesuatu yang dituntut. Karena kalau tidak beriman kepada surga dan neraka, buat apa kita beramal kalau tidak ada tujuannya? Buat apa usaha? Buat apa rencana? Bukankah di dunia manusia punya target? Saya ingin menjadi begini, saya ingin mendapatkan hasil begini. Dan dia akan memasang target. Usaha manusia, inna sa'yakum lasyatta. Usaha manusia berbeda-beda. Maka ketika ada tujuan yang jelas bahwa orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa akan dipersiapkan tempat yang paling baik. Sebaliknya orang-orang yang durjana, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka adalah neraka. Wasa'at mustaqarra wa muqama. Itulah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat untuk kembali. Maka ketika target itu jelas, tujuan jangka panjang itu jelas, maka manusia akan mempunyai standar patokan. Manusia akan lebih terbimbing, manusia akan lebih mawas diri, manusia akan lebih introspeksi diri. Karenanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua makhluk ini menjadi makhluk yang kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah fana. Tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah fana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberadaan neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, uiddat lil muttaqin. Untuk neraka, uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Adapun untuk surga, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita sudah tahu surga itu hanya bagi orang-orang bertakwa, kita akan bersungguh-sungguh, akan berusaha menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjauhi segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada kekafiran. Segala sebab-sebab yang mengantarkan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang mulia dan utusan-utusannya. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Makanya dalam hadis dijelaskan, al-jannatu haqqun, surga adalah benar adanya, wan naru haqqun, neraka adalah benar adanya. Wa minal imani bil yaumil akhir, maka di antara pokok-pokok beriman kepada hari akhir dan tujuan akhirnya adalah ini, al-i'tiqadul jazim, i'tiqad yang sangat kuat kokoh, wat tasdiqut tam, dan pembenaran yang sempurna, bil jannati, dengan keberadaan neraka, wan nar, dan keberadaan surga, bil jannati, tentang keberadaan surga, wan nar, dan keberadaan tentang neraka, bahwa semuanya adalah kepastian, semuanya benar adanya.
dan semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal jannatu wan nar mawjudatani mu'iddatani li ahlihima wala tafniyan. Bahwa surga dan neraka sudah ada, dipersiapkan bagi penghuninya, bagi orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya, wala tafniyan, dan tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hancur. Dan ini adalah makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal jannatu daru karamatillah, dan jannah adalah tempat kemurahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'addaha li awliyaihi al-muqarrabin al-abrar. Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi wali-walinya, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, wal abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa. Wan naru daru adabihi, dan neraka adalah tempat hukumannya, adabnya. A'addaha, dipersiapkan bagi mereka, daru hawan, adalah tempat kehinaan. Dipersiapkan bagi siapa? Li'a'da'il musyrikin, bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tandingan-tandingan, orang-orang yang menyekutukannya, padahal tidak ada yang sepantaran, semisal, sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'a'da'il musyrikin, dipersiapkan neraka itu bagi orang-orang musyrikin, wal munafikin, dan orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, menampakkan keislaman secara zahir, tapi dalam hatinya hancur, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kufar, dan orang-orang kafir. Maka kita mengimani bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Maka jangan pernah menyangka bahwa orang yang mengatakan oh surga dan neraka itu belum ada, nanti akan diciptakan pada hari kiamat. Kalla, sekali-kali tidak. Kaum muslimin dan para ulama Islam telah sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada, dipersiapkan bagi para penghuninya yang berhak memasukinya. Kemudian surga adalah kebenaran yang pasti adanya. Ada orang mengatakan itu hanya angan-angan orang-orang Arab. Itu hanya ilusi. Itu hanya ilusi untuk membuat orang tenang, untuk membuat orang lebih tentram dalam menjalani hidup. Kalla. Dia telah mendustakan kepada salah satu pokok besar keimanan kepada hari akhir, yaitu beriman kepada surga dan neraka. Surga dan neraka. Oleh karenanya orang yang mengatakan selamat jalan kepada tempat tujuan yang terakhir, yaitu kuburan, keliru, karena tujuan yang terakhir manusia hanya ada dua, surga atau neraka, dan bukan tempat kuburan. Bukan tempat kuburan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan surga dalam firman-Nya yang mulia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang maha memberikan rizki, dan dialah raja segala raja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawat wal ard, yang surga itu seluas langit dan bumi. Bagaimana mungkin surga luas dan seluas langit dan bumi? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa menciptakan makhluk yang demikian perkasa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Maka kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Jangan sampai surga yang seluas langit dan bumi dan tidak ada satu jengkal pun, satu bagian kita di dalamnya. Maka sungguh sangat merugi mereka. Yang satu petak, satu jengkal, satu hasta, 1 meter sekalipun kalau ada, sangat merugi ketika orang-orang beriman, kaum muslimin, tidak mau ambil bagian di dalamnya. Tidak mau ambil bagian darinya. Kemudian bagi orang yang mengatakan jangan mengklaim surga, memang surga punyamu. Tidak, surga punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan hak kepada orang-orang yang berhak masuk di dalamnya berdasarkan rahmatnya yang maha luas. Berdasarkan rahmatnya yang maha luas. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua.
tentang kengerian neraka. Seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal bagi manusia. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk takut. Maka dia bukan angan-angan. Dia bukan ilusi, dia bukan sesuatu yang abstrak. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti, membuat orang takut tentang keberadaan neraka tetapi ternyata tidak ada, sia-sia. Maka ini adalah pernyataan yang keliru dan salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar," dan takutlah kalian akan neraka. Kalau neraka tidak ada, hanya ilusi, hanya di dunia yang api-api, kebakaran, kekacauan, itulah neraka? Tidak. Buat apa Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti tentang api neraka? Wattaqun nar, dan takutlah dirimu akan neraka. Wattaqun nar, peliharalah dirimu dari api neraka. Uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di antara penjelasan para ulama, anna ahlahuma la yamutu kama ja'an nasu fih, bahwa sesungguhnya penghuni di dalamnya, kalau surga dan neraka itu kekal, maka penghuni di dalamnya juga kekal. Kalau misalkan penghuninya tidak kekal, buat apa surga dan neraka dikekalkan? Bukankah ada sia-sia? Sementara kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya Allah ciptakan, ya Allah, Engkau menciptakan semuanya ini tidak sia-sia. Kalau surga dan neraka kekal keberadaannya, maka penghuninya juga di dalamnya kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Anna ahlahuma la yamutunu kama ja'a fin nas. Yuqalu li ahlin kulli minhuma khuludun wala maut. Dikatakan kepada penduduk surga, kekallah kalian maka tidak ada kematian. Dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut, kekallah kalian tanpa ada kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka dalam hadis yang sahih digambarkan kematian itu, dan ini di akhirat bukan di dunia. Kematian itu akan dijadikan sebagai hewan, sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa dilihat. Dan hewan ini disembelih, diperlihatkan kepada penduduk surga dan penduduk ahli neraka. Hewan yang berupa kematian disembelih, artinya kematian akan dihilangkan, disembelih. Sehingga hal ini membuat kengerian yang luar biasa bagi penduduk ahli neraka. Ternyata mereka laisa lahum waliyum wala nasir. Mereka tidak ada penolong, mereka tidak ada wali-wali untuk mengeluarkan dari mereka surga atau sekedar meringankan adab. Mereka tidak punya penolong. Maka membuat mereka semakin mendapatkan siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, maka ketika dikatakan khulud wala maut, kekal kalian selama-lamanya, maka tidak ada kematian, maka mereka sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Jazaohum 'inda rabbihim, sebagai balasan dari sisi Rabb mereka, jannatu adn, jannatu ad, jannah yang penuh kenikmatan, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa harus sungai-sungai yang mengalir? Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang Arab, karena mereka kering kerontang, padang pasir, sehingga ketika mendapati sungai, maka mereka bergembira dengannya. Kaum muslimin dan muslimat, penjelasan para ahli ilmu menjelaskan, hadza litaqribil faham, ini adalah menjelaskan untuk mendekatkan pemahaman. Kalau surga tidak digambarkan keadaan di dalamnya, maka manusia tidak akan berkeinginan kuat untuk beramal. Oh, pokoknya masuk surga, pokoknya masuk neraka. Apa masuk surga, apa yang didapat? Apa masuk neraka, apa yang didapat? Maka penjelasan para ulama ketika dalil-dalil yang ada menjelaskan di dalam surga ada berbagai macam sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai di pohon-pohon yang lebat tadi surga, dan mereka kekal selama-lama di dalamnya, menunjukkan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya, sampai-sampai ada seorang yang berkuasa di zamannya, Fir'aun, disebutkan dalam beberapa tafsir,
Bahwa istananya itu di bawahnya dilewati oleh sungai. Mengharapkan kenikmatan yang luar biasa. Itu pembesar, kedudukan, harta, jabatan, semuanya dia punya. Dan ternyata istana di dunia dialirkan sungai. Nah sekarang pertanyaannya, adakah istana di dunia yang di bawahnya mengalir langsung sungai-sungai? Maka sungguh sangat indah pemandangan itu, dan pemandangan di surga tak terbetik oleh pikiran, pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Menggambarkan kita keadaan yang luar biasa indahnya, dan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum sa'ira, Allah mempersiapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Kita sudah tahu api itu menyala, tetapi kenapa disebutkan lagi? Untuk menunjukkan kengeriannya luar biasa. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyaw wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan pelindung. Siapa yang melindungi mereka? Ketika mereka terbakar dari api neraka, adakah air di sana? Adakah pelindung dari besi atau dari sesuatu yang menghalangi dari api, dari kulit mereka? Tidak ada. Wala nasira, tidak ada penolong. Adakah yang bisa mengambil tangan mereka sehingga mereka bisa bersembunyi dari malaikat-malaikat? Alaiha malaikatun giladun syidad, malaikat yang sangat keras, yang luar biasa, menakutkannya. Adakah yang menolong dari para malaikat? Atau para malaikat berkhianat? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal malaikat selalu tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah-kisah yang engkau dapatkan dari negeri dongeng di dunia ini, semuanya palsu, semuanya ada dusta. Bahwa orang di neraka, la yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan penolong dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung. Bagaimana dengan orang-orang yang nampak keislamannya tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi mereka. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat, Allah menjanjikan bagi orang-orang munafikin dari laki-laki dan munafiqat perempuan, wal kufar, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang kafir nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hiya hasbuhum, cukuplah itu bagi mereka. Wala'anahumullah, maka Allah melaknat mereka, menjauhkan dari rahmat Allah yang maha luas itu. Walahum adzabum muqim, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mendengar surga dan neraka, maka semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersemangat untuk menjauhi segala larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebab perbuatan dosa-dosa besar dan maksiat yang mereka perbuat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak kekal selama-lamanya. Khusus bagi orang yang punya tauhid, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan keluar dari neraka dengan rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembelajaran kita terdahulu tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar tapi masih memiliki keimanan kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi min dzarratin minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, akan keluar dari neraka itu man kana fi qalbihi, siapa saja yang dalam hatinya misqala dzarratin minal iman, masih ada seberat zarrah dari iman. Masih ada seberat zarrah dari iman, mereka akan keluar. Maka orang-orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat, boleh jadi Allah mengampuni mereka secara langsung, dan inilah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa ada yang mengganggu gugat. Saya orang yang berhak, kita tidak tahu.
atau Allah akan mengadab di neraka tetapi tidak kekal sesuai dengan amalan mereka dari dosa-dosa mereka yang pernah mereka perbuat dahulu di dunia. Nabi SAW juga bersabda, la yakhrujanna qaumun min ummati, dan sungguh akan keluar dari umatku itu minan nar, dari neraka, bi syafaati, dengan syafaatku. Ini syafaatnya siapa? Syafaat Rasulullah SAW. Yusammaunal jahannamiyun, mereka menamakan, penduduk surga menamakan mereka dengan jahannamiyun, mantan penduduk jahannam, mantan penduduk jahannam. Dan ternyata istilah ini ada dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun di dunia, maka jangan pernah menganggap orang, mantan neraka jahanam. Kita tidak tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Memang telah diciptakan manusia, tidak diciptakan kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Tapi kita tidak tahu. I'malu, kita diperintahkan oleh syariat beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa, semua akan dimudahkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka. Maka beramal. Sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, akal nalar kita terbatas, tidak sampai ke sana, maka jangan mencari-carinya. Kalau tidak, itu adalah amalan yang sia-sia. Itu adalah amalan yang sia-sia. Tentang kenikmatan orang-orang yang berharap di surga. Adakah kenikmatan yang serupa di dunia? Namanya sama. Namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda dan dia jauh lebih mulia, tak terbayangkan. Wa annal jannatu fi na'im abadi mutajaddid. Bahwa surga itu dalam kenikmatan yang kekal selama-lamanya, mutajaddid, terus berubah-ubah. Dari kenikmatan yang satu pindah kepada kenikmatan yang lain. Di dunia orang nikmat, terus mendapat nikmat, dia bisa bosan. Dia bilang, ingin cari sesuatu yang baru. Tetapi di surga, nikmat di atas nikmat dan tidak akan pernah habis. Dan tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia, kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Ketika setiap mereka diberikan rizki dari dalam surga itu, dari buah-buahan sebagai rizki bagi penduduk ahli surga, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Mereka mengatakan, inilah rizki yang diberikan kepada kita dahulu. Sama, rizki yang sama di dunia. Wa utubihi mutasyabih, tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya yang mulia ini, wa utubihi mutasyabih, mereka diberikan yang serupa semisal tapi hakikatnya berbeda. Karena kita sudah pahami keadaan di dunia berbeda dengan di alam barzah, dan di alam barzah berbeda dengan alam surga. Walahum fiha azwajum mutahharah, mereka memiliki istri-istri yang suci. Memiliki istri-istri yang suci. Tidak akan buang air besar, tidak akan haid, tidak akan nifas, dan seterusnya. Yang ada hanyalah sendawa. Yang adalah hanya sendawa, bahkan buang angin sekalipun tidak ada. Wahum fiha khalidun, mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci. Wahum fiha, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Mereka dalam surga kekal selama-lamanya. Bagaimana dengan azab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mereka tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di atas kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ahlan nar, kata Syekh di sini, Syekh Abdul Qusair hafizallahu taala, wa anna ahlan nar, adapun penduduk neraka, fi adzabin abadi, mereka di dalam azab yang abadi. Makanya di dunia ada orang ingin hidup di dunia. Walaupun dia tidak beriman kepada akhirat, pada hakikatnya dia tidak mau meninggalkan dunia. Karena kenapa? Dia sudah senang dengan keduniaannya dan dia takut mempertanggungjawabkannya kehidupan di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka penghuni ahli neraka, wa anna ahlan nar fi adzabin abadi, dan penduduk neraka di dalam azab abadi. Sarmadi daimin, sarmadi itu dalam jangka panjang, waktu yang lama, terus yang lama lagi, tidak ada kesudahan. Jadi dijanjikan lama, kemudian seolah-olah sudah mau habis, ternyata tambah lagi.
Sudah mau habis, tambah lagi. Dan itu adalah adab di atas adab. Dan membuat mengerikan luar biasa. Pernahkah Anda di PHP-in, diberikan harapan palsu, kemudian diulang-ulang? Bagaimana perasaan Anda? Ini masih di dunia. Tetapi di akhirat, kekal selama-lama, daim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang mulia. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, bi ayatina, mereka ingkar kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kauniyah, mereka dengan alam semesta. Allah mengatur siang dan malam. Langit tak bertiang, bumi dihamparkan, gunung-gunung ditancapkan. Tidak ada yang beriman kepada Allah. Masih ada yang ragu, bagaimana mungkin luasnya ini, alam yang sedemikian megah ini dengan keindahan yang luar biasa, ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beriman dengan ayat-ayat syar'i, telah diutus Rasul yang terakhir. Bagaimana mungkin Al-Quran itu didustakan? Para Rasul adalah Rasul yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bisa mendatangkan 30 juz Al-Quran, 114 surat. Datang dari mana? Menjelaskan keadaan orang-orang terdahulu, menjelaskan kejadian-kejadian luar biasa yang akan terjadi di masa akan datang, dan hari kiamat. Kengerian yang luar biasa. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat syariah ini setelah diutusnya Rasul, peninggalannya jelas. Kemudian ayat-ayatnya jelas, mukjizatnya sampai hari kiamat. Kitabullah, ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yang ingkar kepada ayat-ayat kami. Saufa nuslihim narudun, sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama, di antara bentuk adab neraka yang dijelaskan di sini, sehingga menyebabkan salah seorang peneliti dari ahli biologi itu masuk Islam. Kullama nadijat juluduhum, setiap masak kulit mereka. Kenapa kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang sangat menyakitkan. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka matang, gosong, masak dan hancur lebur dengan api neraka di dalamnya, di antara adabnya, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang baru lagi, dan terus menerus. Luar biasa, rasa sakit yang luar biasa tak terperikan. Dan kaidahnya, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum ajma'in, sebagaimana surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam bayangan seorang pun dari manusia keadaan surga, maka begitu pun dengan neraka. Kengerian yang luar biasa, hukuman dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berhak dihukum. Kengerian yang tidak pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, dan tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Buku-buku yang ada yang sekarang kita melihat, oh ini keadaan ahli neraka, itu semua adalah palsu, gambarannya tidak nyata. Karena orang tidak pernah ke neraka. Apakah ada orang ke neraka kemudian hidup lagi? Kemudian dia menggambarkan, oh kengerian yang luar biasa, begini cara mencegahnya. Apa ada pengalaman? Katanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak ada yang berpengalaman. Tidak ada yang berpengalaman. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Dengan sebab ayat ini, ada seorang peneliti, seorang yang ahli bidangnya tentang masalah epidermis kulit, dia masuk Islam. Subhanallah. Karena dia mengakui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, dia tahu hubungannya kulit, betul-betul merasakan luar biasa. Dan ketika dia membaca ayat di dalam ayat Al-Quran, hukuman bagi orang-orang penduduk ahli neraka, maka bertambah keimanan dengan ayat-ayat syariah, dan dia memeluk agama Islam yang mulia. Semoga Allah memberikan hidayah sampai akhir hayat. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Jadi azab itu dirasakan. Azab itu betul-betul dibuat mereka merasakan dengan sebenar-benarnya. Perasaan, bukan cuma baper bawa perasaan, jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan taufik. Innallaha kana azizan, sesungguhnya Allah itu maha perkasa, hakimah, maha bijaksana. Allah maha perkasa membuat neraka bagi orang yang berhak
masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kenapa di antara hukuman yang dipilih adalah kulit merasakan panasnya api neraka, kemudian kulit itu gosong, matang dan hancur lebur digantikan dengan kulit yang lain. Allah Maha bijaksana menjadikan manusia agar mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan utusannya Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Nabi Allah, fa inna lahu nar jahannam, maka bagi mereka pantas neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka kita betul-betul mawas diri, bersungguh-sungguh untuk beriman kepada hari akhir dengan jalan-jalannya. Dengan jalan-jalannya kita telah melewati alam kubur, kemudian dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam, menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri di padang mahsyar yang sangat menakutkan. Kemudian dibagikan catatan-catatan amal manusia, dihitung, ditimbang. Kemudian siapakah yang dapat merasakan telaga Rasulullah SAW yang tidak akan pernah haus, atau masing-masing kaum kepada telaganya para nabi dan rasul. Kemudian siapa yang mendapatkan syafaat? Siapa yang mendapatkan syafaat ketika mereka melewati sirat sesuai dengan amalan dan keimanan mereka, dan ada yang lolos ke surga dan ada yang jatuh ke neraka jahanam. Siapa yang terpilih dari mantan jahanam tadi, mantan neraka jahanam, jahannamiyun, kata penduduk ahlu surga, yusammuna jahannamiyin, mereka menamakan dengan jahannamiyun. Maka Allah Ta'ala menegaskan penyebutan tentang hari akhir dalam kitabnya maupun dalam lisan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya mulia, mengulang-ulang penyebutannya di setiap tempat, mengingatkan atasnya dalam setiap saat, menegaskan kejadiannya, banyak menyebutkannya dan mengaitkan bahwa keimanan kepada hari akhir berhubungan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala hal tersebut, segala kejadian-kejadian tadi, yang bertanggung jawab. Apakah ada budget? Apakah ada biaya untuk itu? Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran yang mulia tentang keberadaan hari-hari akhir. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada sebelum dari para nabi dan rasul, bahwa agama mereka satu, syariat yang mereka bawa berbeda-beda tapi agama mereka satu, dan tujuan yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut-taghut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat, kejadian-kejadiannya yang luar biasa semuanya, hum yuqinun, mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan keyakinan dan keimanan kepada kita, pembahasan tentang surga dan neraka. Inilah gambaran secara umum tentang keabadian surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya abadi. Kemudian yang kedua, bahwa keduanya telah ada dan dipersiapkan bagi orang-orang yang berhak memasukinya. Kemudian yang ketiga, bahwa penghuninya juga kekal kelak. Sebagaimana surga dan neraka kekal, maka penghuni di dalamnya kekal selama-lamanya ketika mereka telah menempati tempat masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah yang luar biasa. Adakah manusia merasa bosan di dalamnya, mengharapkan kenikmatan yang lebih lagi? Maka ada kenikmatan yang paling besar di dalam surga dan tidak didapatkan oleh penduduk ahli neraka. Karena kenapa? Ya, mereka mendapatkan hukuman, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga.
maka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga, maka khusus bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang penghuni ahlus surga saja, tidak ada yang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kenikmatan yang luar biasa itu, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang berpikir bahwa ada apa mampir neraka dulu, atau semua orang yang muslim pasti tetap akan masuk surga selama dia memiliki tauhid? Baik, hal ini adalah keliru dan salah besar. Dalam hadis yang mulia disebutkan tentang orang yang memasuki neraka, dan orang ini dimasukkan ke dalam api neraka satu celupan saja. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa? Kenikmatan sekecil apapun, cuma satu celupan di dalam neraka. Kenikmatan di dunia yang pernah dia rasakan, bahkan dia boleh jadi termasuk orang yang paling bahagia, orang mendapat kenikmatan di dunia. Satu celupan saja ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Maka demi Allah dia bersumpah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Sungguh sangat mengerikan, kengerian dalam api neraka. Maka sifat orang-orang yang beriman adalah, kalau bisa masuk surga, kenapa harus mampir di neraka? Dan patokannya, kata para ulama ahli sunnah, kalau orang sudah masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Tidak akan ada orang manggil, tunggu dulu, salah perhitungan, tidak ada. Orang yang sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diambil. Tidak akan pernah dipanggil, tidak akan pernah keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meremehkan api neraka, karena kata Nabi SAW, biarlah 70 kali bandingan api di dunia, api yang paling panas. Api yang paling panas. Disebutkan api yang paling panas di dunia itu warna putih. Dan derajatnya sampai 6.000 derajat Celcius. Itu api matahari. Atau api yang warna putih biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang besar, dan warna putih itu gampang langsung meleburkan benda-benda semisal baja, nikel dan seterusnya. 6.000 derajat. Itu api di dunia. Maka bagaimana kalau 70 kali api di akhirat? 2 kali saja kita tidak tahu. Dua kali lipat api di dunia kita tidak tahu. Bagaimana kalau 70 kali? Kengerian yang luar biasa. Maka pemikiran seperti ini tidak mengapa, sehingga di neraka sebentar kemudian masuk di surga. Kita juga tidak tahu apakah kita Islamnya pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan meremehkan hal itu. Boleh jadi ternyata ada kesilapan, ada kekhilafan, kita pernah berbuat syirik dan kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dijelaskan dalam hadis yang mulia dari hadis Abu Bakar, berlindung, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampun kepadamu ketika saya tidak tahu saya telah berbuat syirik. Maka ketika manusia beralasan gak apa-apa sehingga neraka, tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu kalau dia pernah berbuat syirik? Bukankah syirik lebih kecil dari semut warna hitam di atas batu hitam pada malam hari? Sungguh sangat tersamarkan. Maka bagaimana mungkin dia mengatakan gak apa-apa lah, nanti saya masuk surga? Boleh jadi bahwa dia kekal di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, Jazakumullah khairan. apa Ustaz? Semalam anak mimpi, dalam mimpi itu anak dibilangin kamu akan masuk surga. Maka saya senang, tapi anak bingung. Apakah mimpi anak itu murni tanpa ada syaitan? Penjelasannya Ustaz. Baik. Mimpi itu penjelasan para ulama, min tala'ubus syaitan, dari permainan syaitan. Maka masuk surga, masuk neraka tidak boleh berdasarkan mimpi. Mimpi yang benar, yang nyata, akan jadi kenyataan, itulah mimpi para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul sudah wafat.
yang terada Rasulullah SAW. Maka patokan untuk mimpi tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan acuan dalam hal ini, karena syariat kita jelas. Kalau sekiranya mimpi dibuat acuan, maka orang bisa berkhayal macam-macam. Kalau begitu saya tidur aja untuk bermimpi. Dan mimpi orang bisa berbeda-beda. Dan mimpi itu, kata para ulama, kebanyakannya adalah dari permainan syaitan. Permainan syaitan. Oleh karenanya, ketika sebelum tidur, telah banyak datang lafaz-lafaz dari Nabi SAW tentang doa tidur, agar kita tidak dipermainkan oleh syaitan, termasuk di dalam mimpi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, setelah penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apa Ustaz izin bertanya, kehidupan manusia di akhirat kelak, apakah kita juga akan saling berbaur, bersosialisasi seperti di dunia? Baik. Apakah di surga manusia akan bersosialisasi? Iya. Penjelasan para ulama. Bahkan di surga ada pasar di surga disebutkan. Berarti bersosialisasi. Tapi sosialisasinya tidak sama dengan di dunia. Di dunia ada wajib, ada haram, ada hukum taklif, hukum beban syariat. Sebagaimana penjelasan para ulama. Di surga tidak ada lagi demikian. Apakah orang akan berbuat pelanggaran misalkan dalam sosialisasinya, menyinggung orang lain? Hasad dan dengki sudah dicabut ketika manusia terpilih untuk masuk surga. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Kami telah mengeluarkan, kami angkat dari hati mereka rasa hasad dengki. Sekiranya ada rasa hasad dan dengki, orang akan dengki kepada orang yang mendapatkan surga yang paling tinggi. Surga Firdaus A'la. Manusia akan berhubungan sosial, tetapi keadaannya berbeda dengan di dunia. Sosial sesuai dengan keadaan di surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya, agak menyimpang dari materi. Bismillah Ustaz, bagaimana menanggapi seorang dai yang katanya di dalam suatu forum yang kita mengisi kajian hanya berdasarkan dengan katanya. Apakah boleh kita tidak terlalu mengikuti kajian tersebut, sedangkan posisi kita di dalam forum ini sangat penting bagian anggota inti dalam forum fakultas tersebut? Syukran Ustaz. Baik. Ketika orang berbicara masalah agama, maka agama itu jelas keberadaannya. Al-Bayyin jelas, Al-Burhan jelas. Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatil bayda." Saya meninggalkan kalian di atas lempengan cahaya yang jelas. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya jelas. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Malik, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa dua perkara itu? Berbicara tentang masalah agama, Al-Quran, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Maka ketika orang berbicara agama, dia butuh bukti dan dalil itu adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran jelas, sunnahnya jelas, tapi belum tentu orang menggunakan sesuai dengan pendalilannya. Semaunya saja, atau berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan para ulama. Maka kalau misalkan ada dai seperti itu menggunakan pendapat seenaknya saja, maka kita tidak mengambil pendapatnya. Maka kita tidak mengambil pendapatnya dan tidak perlu dihiraukan. Silakan ikut diskusinya misalkan, atau karena kewajiban kita harus ikut situ, mau nggak mau terikat dengan peraturan, silakan duduk, tapi tidak usah hiraukan penjelasannya yang tidak ada dalil, tidak ada bukti, dan dia tidak membawa pegangan yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada tiga pertanyaan lagi Ustaz. Apa Ustaz? Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, tujuannya pun sama, sedang yang mengatakan adalah orang yang dekat dengan kita. Seharusnya kita yang semestinya kita menghormati atau
Taib. Yang mengatakan agama yang sama, maka dia telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi satu-satunya di sisi Allah hanyalah agama Islam. Berarti agama yang lain keliru, batil. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Yang mencari, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka agamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Merugi di akhirat beda dengan merugi di dunia. Merugi di dunia, rugi uang, rugi harta, bisa dicari. Tapi rugi di akhirat, kalau kekal di neraka selama-lamanya, bentuk kerugian yang nyata. Apa yang dicari? Maka yang mengatakan semua agama sama ini keliru, bahkan ini adalah kesalahan yang fatal. Agama satu-satunya yang didirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan itulah agama yang dibawa oleh Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Maka kalaupun orang yang terdekat kita, semisal orang tua, tetap berbuat bakti dalam hubungan tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, ucapannya yang demikian maka kita tidak benarkan. Tapi yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya mubah, kita mentaati orang tua dalam perkara tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapannya bahwa agama semua sama, maka ini adalah keliru. Maka ini keliru dan salah fatal. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada hari akhir, dan perjalanan yang panjang tadi yang disebutkan dari berbagai dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kesepakatan para ulama. Apakah ini akan diingkari? Oh sama, bahwa tidak ada kehidupan akhirat bagi agama yang lain misalkan, maka inilah kedustaan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menghadapi cobaan hidup yang berat? Baik, bagaimana cara menghadapi cobaan yang hidup yang berat? Maka di dunia semua adalah cobaan. Di dunia semua adalah cobaan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya tu sijnul mu'min. Di dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman. Kalau penjara ya tidak bebas, semuanya berdasarkan aturan, sesuai koridor, jangan melampaui batas. Maka cara menghadapinya adalah yang pertama, ikhlaskanlah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau beragama, carilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmuilah bahwa orang yang berilmu dengan benar, dialah akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Menurut orang lain, dia telah dalam paksaan atau dalam sesuatu yang tidak kebahagiaan. Tapi itu tidak benar. Karena kata para ulama dahulu, sekiranya para raja, lau kanal muluk wa abna'il muluk, sekiranya para raja dan anak-anak para raja, turunannya, kata para ulama, mengetahui apa yang dalam dada-dada kami, niscaya mereka akan menyembelih kami. Karena kenapa? Cemburunya mereka terhadap kebahagiaan yang didapatkan orang berilmu. Maka pilih agama yang benar dengan ikhlas menjalankannya dan berilmulah. Niscaya engkau akan bahagia. Dengan apa? Dengan beramal. Mempersiapkan amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, dan engkau akan bahagia. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kami mesti bersikap kepada kedua orang tua yang berbuat zalim? Beliau berdua suka sekali merokok di rumah. Baik, perbuatan zalim itu bertingkat-tingkat. Setiap orang memperlakukan sesuai dengan tingkat kadar kezaliman. Misalkan orang tua merokok, maka dinasihati dengan baik, kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk agar tidak merokok. Maka nasihat yang baik kita, kemudian disertai doa, inilah yang kita mampu. Kita tidak memaksa karena orang tua berada pada posisi yang lebih tinggi. Mereka sebagai orang tua. Kalau mereka menyuruh kita merokok atau membantu mereka membelikan rokok, kita sudah tidak usah taati. Kita mengatakan bahwa merokok juga ini
dilarang dalam agama dan para dokter sepakat dia adalah membahayakan bagi tubuh, maka saya tidak ingin membahayakan orang tua dengan cara yang terbaik, dengan cara yang santun. Inilah yang bisa mampu. Adapun ketika mereka tidak bisa menerima nasihat, saran kita, usul kita, maka Allah lah yang memberikan taufik. Barakallahu fikum ajma'in. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apa hukumnya kalau kita mengaji tapi tidak bisa tajwid? Baik, kata para ulama, mempelajari tajwid itu ada dua bagian. Ada yang bagian hukumnya fardu ain wajib, ada yang bagian hukumnya fardu kifayah. Fardu ain wajib adalah membaca Al-Quran yang benar sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ada hukum tajwid secara umum. Perbedaan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf beda, jelas. Antara sin dan shin, antara sod dan dod, antara ta dan dha, antara dal dan zal, jelas pengucapan hurufnya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya, hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum ikhfa, hukum idgham, hukum iqlab. Ada hukum-hukum secara umum dan sifatnya wajib, sehingga membacanya baik. Dan tidak harus dengan suara bagus, karena suara adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia membaca dengan baik, maka itu cukup baginya. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum tajwid secara rinci, seperti cara membaca qiraah sab'ah, bacaan yang 7, ini imalah, ini bacaannya menggunakan rosem Usmani dengan qiraah Hafs atau Qalun atau Ibnu Katsir dan selainnya, maka ini adalah bagi orang-orang yang mempelajarinya secara rinci dari para ulama, khususnya dalam masalah tajwid dan bacaan. Dan secara umum kita tidak terlalu mendalam terhadapnya kecuali bagi orang yang ingin mengkhususkan diri dalam ilmu tersebut. Adapun membacanya yaitu sesuai makharijul huruf, sifat-sifat huruf sebagaimana adanya, maka itulah yang wajib. Maka belajarlah ilmu tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat pembahasan kita tentang surga dan neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannata firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.